Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, baik itu melalui ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu cara untuk meningkatkan kebaikan adalah dengan memperbanyak amal yang dapat mendatangkan rahmat Allah, salah satunya melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh malaikat. Dalam hadis-hadis yang sahih, disebutkan bahwa ada sejumlah tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim yang menjadikannya sering didoakan oleh malaikat setiap hari. Malaikat sebagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia, namun memiliki peran besar dalam kehidupan spiritual umat Islam, selalu mendoakan mereka yang beramal soleh dan istiqomah dalam beribadah. Tanda-tanda orang yang sering didoakan oleh malaikat ini merupakan pengingat bagi kita untuk menjaga amalan-amalan baik agar tidak terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya doa malaikat, tentu menjadi sebuah keberkahan yang luar biasa, karena malaikat mendoakan kebaikan dan keampunan bagi mereka yang berbuat baik. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa doa malaikat untuk seorang muslim merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan untuk memperoleh pahala yang lebih banyak. Di video kali ini akan dijelaskan 13 tanda orang yang sering didoakan oleh malaikat setiap hari, serta penjelasan tentang pentingnya menjaga kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai hadis yang syahih, kita akan mengetahui bagaimana cara memperoleh doa malaikat dan betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga amalan baik. Mari kita simak dengan seksama setiap tanda ini dan ambil hikmah dari setiap amalan yang dapat kita praktikkan untuk mendapatkan rahmat Allah dan doa malaikat. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Tidur dalam keadaan bersuci, yaitu berwudu, adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Barang siapa tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampuni hambamu ini, karena dia tidur dalam keadaan bersuci.'" Hadis riwayat Bukhari. Tidur adalah waktu istirahat bagi tubuh, namun tidur juga bisa menjadi ibadah apabila dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketika seorang muslim tidur dalam keadaan bersuci, yaitu dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan mendoakannya dengan doa agar diampuni segala dosa-dosanya. Tidur dalam keadaan bersuci bukan hanya mengundang doa malaikat, tetapi juga merupakan tindakan yang menjaga kebersihan dan kesucian diri, yang merupakan sifat yang sangat ditekankan dalam Islam. Tidur dalam keadaan bersuci menunjukkan keseriusan seorang muslim dalam menjaga kesucian dirinya, baik fisik maupun spiritual. Di dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga wudu adalah salah satu cara untuk memperlihatkan kepedulian terhadap kebersihan tersebut. Dengan tidur dalam keadaan bersuci, seseorang juga berada dalam keadaan ibadah sepanjang malam, karena berwudu adalah salah satu bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Maka dari itu, kebiasaan ini sangat dianjurkan untuk senantiasa dipraktikkan oleh setiap muslim, agar kita selalu dalam keadaan bersih dan mendapatkan doa malaikat. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Waktu antara sholat fardu adalah waktu yang sangat bernilai. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang duduk menunggu waktu sholat,
maka dia dalam keadaan sholat selama tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Orang yang sedang menunggu waktu sholat, baik di masjid atau di rumah, sebenarnya sedang dalam keadaan beribadah. Ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, karena setiap detik yang dilewati oleh seorang muslim dalam keadaan menunggu waktu sholat akan dihitung sebagai amal ibadah. Malaikat pun mendoakan mereka yang duduk menunggu waktu sholat agar diberikan rahmat, kemudahan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunggu waktu sholat adalah tanda kesungguhan seseorang dalam beribadah. Ketika seseorang duduk menunggu waktu sholat dengan sabar, dia sedang menunjukkan penghormatan kepada waktu dan keseriusan untuk menunaikan kewajiban sholat dengan tepat waktu. Selain itu, pada saat itu juga seseorang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, melainkan memperbanyak zikir dan berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat, karena malaikat mendoakan mereka yang menjaga kesucian waktu tersebut. 3. Orang-orang yang berada di shaf terdepan saat sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar, apalagi jika seseorang berada di shaf terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat atas orang yang berada di shaf terdepan dalam sholat berjamaah." Hadis riwayat Muslim. Shaf terdepan merupakan tempat yang sangat mulia, karena orang yang berada di sana mendapatkan doa langsung dari malaikat. Dalam setiap sholat berjamaah, posisi di shaf terdepan menunjukkan semangat dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Orang yang berada di shaf terdepan tidak hanya menunjukkan kedisiplinan dan kehusyukan, tetapi juga memberi contoh yang baik bagi orang lain dalam menjaga tertibnya jamaah. Sholat berjamaah adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena di dalamnya terkandung banyak sekali keberkahan dan pahala. Mereka yang menduduki shaf terdepan menunjukkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menunjukkan bahwa mereka senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara terbaik. Oleh karena itu, malaikat mendoakan orang yang berada di shaf terdepan dengan doa agar senantiasa diberi petunjuk dan keberkahan dalam hidupnya. 4. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Mendoakan kebaikan untuk saudara tanpa sepengetahuan mereka adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, melainkan malaikat berkata, 'Amin, semoga engkau mendapatkan seperti itu juga.'" Hadis riwayat Muslim. Doa yang dipanjatkan untuk orang lain, terutama tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, adalah bentuk amal yang sangat mulia. Mendoakan orang lain tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan pujian adalah tanda keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Malaikat pun akan mengamini doa tersebut dan memohonkan kebaikan yang sama untuk orang yang mendoakan saudaranya. Hal ini mengajarkan kita bahwa doa yang tulus untuk orang lain dapat mendatangkan manfaat yang luar biasa, baik bagi orang yang didoakan maupun bagi diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan orang lain, kita juga sedang memohonkan doa kebaikan untuk diri kita sendiri, karena malaikat mengamini doa kita dan mendoakan kita mendapatkan hal yang sama. Oleh karena itu, saling mendoakan adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. 5. Orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan menjaga agar shaf sholat tidak terputus adalah tanda kepedulian terhadap kehusyukan ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malaikatnya akan mendoakan orang-orang yang menyambung shaf dalam sholat berjamaah." Menyambung shaf berarti tidak membiarkan celah atau kekosongan di dalam shaf yang bisa mengganggu kehusyukan jamaah. Orang yang menjaga kesempurnaan shaf menunjukkan perhatian terhadap keharmonisan dalam sholat berjamaah. Malaikat mendoakan orang yang menyambung shaf agar diberi keberkahan dan kemudahan dalam hidupnya. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya rasa kebersamaan dalam beribadah dan menjaga ukhuwah di antara umat Islam.
Dengan tidak membiarkan kekosongan dalam shaf, kita juga turut memperkuat jamaah dan menjaga kesucian ibadah kita bersama. Maka, setiap orang yang menjaga keutuhan shaf mendapatkan doa dari malaikat yang mengiringinya dalam setiap langkah. 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Setelah melaksanakan sholat, ada baiknya kita tidak langsung berdiri atau meninggalkan tempat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang hamba selesai sholat, malaikat akan mendoakannya, 'Ya Allah, ampuni dosa-dosanya dan terimalah ibadahnya.'" Hadis riwayat Tirmizi. Duduk di tempat sholat setelah sholat menunjukkan bahwa seseorang masih dalam keadaan beribadah dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan ibadahnya. Malaikat mendoakan mereka yang duduk setelah sholat agar diterima ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak zikir, berdoa, dan merenung setelah sholat, agar mendapatkan pahala yang lebih besar dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meluangkan waktu sejenak setelah sholat, kita menunjukkan rasa syukur dan penghargaan terhadap waktu yang telah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, kita juga memberi kesempatan untuk malaikat mendoakan kita dan agar doa kita lebih terkabul. 7. Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Sholat subuh dan asar merupakan dua waktu sholat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah, maka dia akan dilindungi oleh Allah sampai malam." Hadis riwayat Bukhari. Melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam. Orang yang melaksanakan kedua sholat ini dengan berjamaah mendapatkan doa dan perlindungan dari malaikat. Waktu sholat subuh dan asar adalah waktu yang penuh berkah, dan siapa saja yang dapat melaksanakan sholat pada waktu tersebut dengan berjamaah akan memperoleh keuntungan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sholat berjamaah juga menunjukkan rasa komitmen dan kedisiplinan dalam beribadah. Waktu subuh dan asar adalah waktu yang seringkali diabaikan oleh sebagian orang karena kesibukan atau rasa malas. Namun, mereka yang menjaga sholat pada waktu-waktu tersebut mendapatkan doa malaikat untuk perlindungan dan keberkahan dalam hidupnya. 8. Orang-orang yang berinfak di waktu subuh. Infak adalah salah satu bentuk amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada setiap pagi, malaikat turun dan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan hancurkanlah orang yang pelit.'" Hadis riwayat Bukhari. Berinfak pada waktu subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan berkah, dan berinfak pada waktu ini menunjukkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Orang yang berinfak pada waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat agar diberi ganti yang lebih baik dari apa yang mereka infakkan, serta mendapatkan keberkahan dalam harta dan hidupnya. Infak bukan hanya soal memberi harta, tetapi juga bisa berupa memberi ilmu, tenaga, atau waktu. Setiap amal yang diberikan kepada orang lain dengan niat yang tulus akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, berinfak di waktu subuh adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan rahmat dan doa malaikat. 9. Orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena di dalamnya terkandung banyak hikmah dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat akan mendoakannya hingga dia pulang. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan menyembuhkanmu." Hadis riwayat Muslim. Menjenguk orang sakit bukan hanya sekadar memberi dukungan moral, tetapi juga menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap sesama. Dalam Islam, menjenguk orang sakit dianggap sebagai bentuk solidaritas dan rasa kasih sayang antar sesama umat Muslim. Malaikat akan mendoakan orang yang menjenguk orang sakit agar diberikan pahala yang berlipat ganda, serta diampuni segala dosa-dosanya.
Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kita sebagai umat Muslim tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjaga dan membantu saudara-saudara kita dalam setiap keadaan, terutama di saat mereka membutuhkan. Selain itu, menjenguk orang sakit juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merenung dan mengingatkan diri sendiri tentang kehidupan yang fana ini. Ketika melihat saudara kita yang sedang sakit, kita dapat merasakan betapa rapuhnya kehidupan ini, dan betapa pentingnya kita untuk selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Melalui tindakan yang sederhana namun penuh makna ini, kita tidak hanya memperoleh pahala dan doa malaikat, tetapi juga mendapatkan keberkahan yang besar dalam hidup kita. Inilah bentuk kasih sayang sejati yang diajarkan dalam Islam. 10. Seseorang yang mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain adalah salah satu amal yang sangat mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam, ilmu dianggap sebagai salah satu aset yang sangat berharga. Orang yang mengajarkan kebaikan dan ilmu kepada orang lain akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama orang yang diajarkan tersebut mengamalkan ilmu yang diberikan. Proses pengajaran ini tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kebaikan moral. Malaikat mendoakan mereka yang mengajarkan kebaikan agar diberikan keberkahan dalam hidupnya dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Amalan ini menunjukkan bahwa menyebarkan kebaikan adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam, dan setiap usaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, apabila ilmu yang diajarkan tersebut memberikan dampak positif dalam kehidupan seseorang atau komunitas, maka pahala yang diterima oleh pengajarnya akan terus berlanjut meskipun dia telah meninggal dunia. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat menghargai usaha-usaha untuk menyebarkan kebaikan, baik berupa ilmu agama maupun ilmu duniawi yang dapat membawa kemanfaatan. Mengajarkan kebaikan adalah investasi amal jariah yang akan mengalirkan pahala selama-lamanya bagi pengajarnya, serta menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kemudahan bagi mereka di dunia dan akhirat. 11. Orang yang menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran, yaitu menyelesaikan bacaan seluruh isi Al-Quran, adalah salah satu amalan yang sangat mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka dia akan diberi keutamaan di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah ibadah yang sangat mulia, dan menghatamkan Al-Quran menunjukkan komitmen seseorang dalam mendalami ajaran Islam. Orang yang berhasil menghatamkan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar, dan malaikat akan mendoakannya agar diberikan keberkahan dalam hidupnya, serta dipermudah segala urusan. Menghatamkan Al-Quran bukan hanya tentang menyelesaikan bacaan, tetapi juga tentang memahami, mengamalkan, dan mengajak orang lain untuk mencintai Al-Quran. Di dalam Al-Quran terkandung segala petunjuk hidup, termasuk dalam mengatasi persoalan dunia dan akhirat. Maka, mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mendoakan mereka yang menghatamkan Al-Quran agar mereka selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah, serta diterima semua amalannya. Bahkan, menghatamkan Al-Quran dapat menjadi pelindung bagi seseorang di hari kiamat ketika segala amal dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, menghatamkan Al-Quran adalah salah satu amal yang sangat berharga, yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi umat Islam secara keseluruhan. 12. Orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menuntut ilmu,
maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu dalam Islam adalah sumber cahaya yang menerangi jalan hidup. Setiap Muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu, seseorang dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan mengamalkannya dengan tepat. Menuntut ilmu bukan hanya berarti belajar hal-hal yang berkaitan dengan agama, tetapi juga mencakup ilmu dunia yang bermanfaat bagi umat manusia. Duduk di majelis ilmu, baik itu di masjid, sekolah, atau tempat belajar lainnya, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam majelis ilmu, seseorang tidak hanya belajar ilmu dunia, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang agama, sehingga hidupnya dapat lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat akan mendoakan mereka yang menuntut ilmu dengan doa agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidupnya. Orang yang duduk di majelis ilmu tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga berkesempatan untuk memperbanyak doa dan zikir. Selain itu, mereka juga berpeluang mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu adalah investasi terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang Muslim, karena ilmu yang bermanfaat akan terus mengalirkan pahala, baik selama di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, duduk di majelis ilmu adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh doa malaikat yang akan menyertai setiap langkah dalam menuntut ilmu. 13. Orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Bersholawat adalah bentuk penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sholawat bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga merupakan wujud rasa syukur dan pengakuan atas perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan wahyu Allah dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Malaikat akan mendoakan mereka yang bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar diberikan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap urusan. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, karena Rasulullah SAW berjanji untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang banyak bersholawat kepadanya. Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang tidak hanya membawa manfaat di dunia, tetapi juga di akhirat. Setiap sholawat yang kita ucapkan akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, serta mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mengamalkan sholawat setiap hari adalah cara yang baik untuk memperbanyak kebaikan dan memperoleh doa dari malaikat. Dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan ini, bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk penguatan iman dan pengingat akan cinta kita kepada Rasulullah yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesemua tanda-tanda orang yang sering didoakan oleh malaikat ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Setiap amal yang kita lakukan, jika dilandasi dengan niat yang tulus untuk mencari ridho Allah, akan mendatangkan keberkahan dan doa malaikat. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga diri untuk selalu beramal baik, terutama yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Menjaga wudu, duduk menunggu sholat, berdoa untuk saudara tanpa sepengetahuan mereka, dan amal-amal lainnya adalah cara yang efektif untuk memperoleh doa dan perlindungan malaikat. Dengan terus berusaha memperbaiki diri dan memperbanyak amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dan keberkahan dalam hidup ini. Malaikat yang selalu mendoakan kita merupakan bentuk kasih sayang Allah yang tak ternilai. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjaga setiap waktu kita dengan amal soleh,
agar kita termasuk dalam golongan yang senantiasa didoakan oleh malaikat. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk melakukan amalan-amalan yang mendatangkan doa malaikat setiap hari, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayahnya untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Mari kita jadikan setiap waktu sebagai kesempatan untuk meraih keberkahan dan rahmat Allah yang tiada terhingga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.